pribadi yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan, dia hanya bisa mengaum-ngaum seperti singa. Dan kemudian mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Siapa? Jemaat di sini pasti nggak dapat ditelan sama kebohongan dia. Amin. Berarti ada yang dapat ditelan, ada yang tidak dapat ditelan. Kerjanya cuma bisa mengaum-ngaum kok, cuma bisa bohongin kita di pikiran kita. That's it. Itu cuma itu yang dia bisa lakukan. Selebihnya udah keputusan kita semua. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan buat hidup yang berharga ini. Dan kami berterima kasih buat masa depan kami yang penuh pengharapan. Kami tahu Tuhan, kami hidup di dalam dunia yang tidak ada kepastian. Tapi di dalam Kristus selalu ada kepastian ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan yang selalu menjadi panduan bagi langkah-langkah hidup kami. Itu sebabnya Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Teduhkan hati kami ya Tuhan. Berikan kami pewahyuan dan bukan sekedar kami hanya mendapatkan sebuah pengetahuan saja. Tapi hidup kami akan dikuasai oleh firman Tuhan. Kami bukan sekedar hanya membaca firman Tuhan, tapi firman Tuhan membaca kami Tuhan. Dan kami hidupnya diubahkan Tuhan. Kami sambut firman kebenaran. Di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Wow. Udah lama ya kesini. Terakhir pasti sebelum pandemi. Semua baik-baik, sehat-sehat ya. Mama saya umur 79 tahun, kemarin 2 hari lalu kena Omikron. Dan ada jenis Omikron yang menyerang pencernaan. Jadi dia muntah-muntah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi puji Tuhan hari ini udah oke. Dia nggak mau. Pertama dia tinggal sebelah rumah saya. Saya bilang, ayo mah ke rumah sakit aja. Biar dirawat bisa dikasih elektrolit gitu ya. Karena nggak bisa makan dia. Pertama nggak mau. Saya bilang, udahlah nggak apa-apa gitu. Dan Tuhan baik. Diberikan kamar yang baik, diberikan dokter yang baik, dan langsung hari ini sudah jauh lebih baik. Oke, kita buka sama-sama dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Ada sebuah tema yang luar biasa yang diberikan tentang kasih di tempat ini. Kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Dan kalau bicara soal kasih itu sangat mudah dan kita mungkin udah bosen kali ya. Karena dikatakan orang Kristen harus mengasihi dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita juga harus paham bahwa kasih itu adalah keputusan bukan perasaan. Semua yang ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 dimulai dengan kasih itu sabar. Dan semua definisi daripada kasih adalah sebuah keputusan. Lawan daripada semua definisi kasih itu kalau dibalik semuanya adalah perasaan. Sabar lawannya tidak sabar. Tidak sabar itu perasaan. Mau tidak sabar gampang ke Indomaret aja. Nongkrong ngantri sebentar aja pasti nggak sabar. Ada bapak-bapak waktu itu di Indomaret dekat rumah saya nggak sabar ngantri, nyelak barisan gitu ya, langsung taruh botol aqua di depan. Saya nggak di situ, istri saya yang di situ. Istri saya kalau lihat gitu-gituan nggak tahan ya. Mas ngantri dong gitu. Ya ampun Bu, cuma 1 botol aqua aja katanya gitu. Terus dia bilang nggak bisa Mas, hargain yang lain gitu. Tiba-tiba Indomaretnya jadi rame. Yang ngantri pada marah-marah juga. Iya Mas ngantri Mas. Yang counternya juga kasir, ayo Mas ngantri Mas gitu. Sampai di rumah dia kasih tahu saya, tadi aku tegur bapak-bapak di Indomaret, kamu berani banget sih? Iyalah kalau ada apa-apa kan tinggal panggil kamu. Emangnya gue preman. Tapi begitulah, maksudnya nggak sabar tuh mudah gitu loh. Jadi lawannya kasih itu perasaan dan hidup kita ini dikuasai atau dimotori oleh jiwa kita. Jiwa kita ini ada di dalamnya ada kehendak, ada keputusan, ada emosi, ada perasaan. Dan jangan salah jiwa kita ini, mohon maaf ya, saya mewakili diri saya juga sendiri, kita penuh sampah jiwanya. Karena kita sudah disampahi dari dulu gitu ya. Dan waktu kita lahir baru sebagai anak Tuhan, yang lahir baru itu bukan jiwanya, yang lahir baru bukan tubuhnya. Saya waktu lahir baru tahun 98, tetap aja nggak ada rambutnya. Tubuhnya tetap sama gitu ya. Jiwanya in progress, under construction. Roma 12 ayat 1 dan 2. Under construction, pembaharuan budi tiap hari, sekolah kehidupan tiap hari. Yang lahir baru itu rohnya. Rohnya lahir baru. Jadi ketika rohnya lahir baru, kan dia masih muda banget ya. Tahun 98 waktu roh saya baru lahir baru di dalam Kristus. Jiwa saya kan udah tua, umurnya udah lebih tua daripada rohnya. Nah kalau saya nggak paham dan saya terus-terusan kasih makan jiwa saya dengan sampah, lambat laun mana bisa saya dipimpin sama roh hidupnya. Karena rohnya nggak dikasih makan. Jadi harus dikasih makan rohnya dan harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau enggak kita mau ngomongin kasih lah, mau ngomong segala macam nggak akan bisa lah. Bagi kita menjadi sesuatu kebodohan, kita belajar ya. Karena segala apapun yang kita tidak ngerti, kita tidak pahami, jadi kebodohan bagi kita. Ya. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan sampai sesat, jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Pegangan yang teguh itu sebenarnya yang dimaksudkan di sini sama Petrus adalah pegangan kepada kasih karunia Tuhan, karena dia sudah memberikan itu kepada kita. Jangan sampai kamu tersesat, jangan sampai kamu kehilangan peganganmu yang teguh. Itu sebabnya kamu harus apa? Ayat berikutnya, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhnya itu adalah di dalam kasih karunia, supaya kita tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Waktu masih kecil, kita pasti mudah lah tersesat. Bagi anak-anak yang aktif dan hyperaktif, gampang terhilang gitu ya. Anak saya Raina ini, sekarang dia udah 22 tahun, waktu masih kecil susah banget kalau dilepas tangannya di mall. Karena dia pasti kabur gitu loh, dan berkali-kali hilang di mall. Sampai berkali-kali kami bilang gini, Raina, oke, I'll let go of your hands, aku lepaskan tanganmu. Tapi kamu jangan lari ya. Dia selalu gini, iya, I promise, aku janji. Dilepas langsung hilang. Dan saya udah kebiasaan, kalau udah kayak begitu nanti dapat pengumuman dari meja info di mall. Bapak Billy Lantang dipanggil, ditunggu di meja info, ditunggu anaknya. Nanti dia udah duduk di situ dengan kakinya gini-gini di atas meja. Dedi, gitu-gitu. Saya mana bisa marah coba. Kamu kenapa sih kayak begitu melulu kak gitu. Tapi memang pandai anaknya. Dia selalu kalau hilang dia akan ke meja info. Nah satu hari mallnya nggak ada meja info. Dia bingung. Dan saya juga nyari-nyari, saya dalam hati gitu, kelar nih gua. Meja infonya nggak ada. Saya lihat di depan di lobi, nggak ada juga loh. Gimana caranya nih anak? Tiba-tiba dapat telepon. Dad, aku udah di rumah ya. Hah? Gimana caranya? Aku naik taksi. Naik taksi pulang sendiri anak kecil. Jadi anak kecil tuh begitu, kehilangan pegangan gitu loh. Kehilangan pegangan tersesat karena belum bertumbuh gitu. Nah jangan sampai, Petrus ngajarin sama kita, jangan sampai kita juga kayak gitu. Nah bertumbuhnya juga harus benar. Bertumbuhnya bukan di dalam yang namanya apalah, yang sekarang banyak sebutannya kan Injil kemakmuran, enggak begitu. Injil kasih karunia. Nah kalau kita mengerti itu, kita nggak akan kehilangan pegangan. Contoh yang kecil dan sederhana ya, di dalam pengertian sama kasih karunia. Contoh kecil sederhana gini. Dulu di zaman perjanjian lama, by the way semua yang di perjanjian lama, yang serba fisik, dimasukin ke dalam kehidupan ini sama Yesus. Dimasukin ke dalam kehidupan rohani. Contohnya gini, dulu ada hari pendamaian, yang dimana imam besar itu harus masuk ke dalam hari pendamaian itu, ke dalam ruang maha kudus. Itu ruang paling sakral, ruang yang paling mengerikan saat itu. Karena kalau imam besarnya nggak kudus, kita udah tahu lah, dia mati di situ. Jadi bayangin imam besar Harun yang mengadakan hari pendamaian, yang melakukan upacara hari pendamaian, atonement day sekali setahun di dalam ruang maha kudus, itu dia sendiri pun harus bersih-bersih. Itu kalau dilihat sejarahnya mungkin 18 sampai 20 pengorbanan yang dia harus lakukan untuk dirinya sendiri. Dan ada kemungkinan ada selamatan kali sebelum hari pendamaian. Karena itu hari di mana dia sebagai wakil mediatornya bangsa Israel sama Tuhan, diperdamaikan dosa-dosa mereka gitu. Dan ketika dia memercikan darah hewan di atas tabut perjanjian, tutup pendamaian yang ada malaikat kerub, sayap malaikat kerub di situ, itu hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat Tuhan turun di situ, Tuhan melihat si Harun itu, imam besar Harun, pakai lensa hukum. Kalau dia nggak kudus, mati dia. Makanya kita tahu lah ada talinya, ada loncengnya dan segala macam. Sampai kalau dia mati, jenazahnya ditarik keluar sama temannya. Temannya nggak berani juga masuk ke dalam. Itu yang terjadi saat itu. Nah, masuk ke dalam perjanjian baru, semua yang serba fisik dimasukin sini sama Yesus. Dan kita mengenal yang namanya imam besar Yesus yang masuk ke dalam ruang maha kudus, membawa darahnya sendiri. Dan ketika dia katakan sudah selesai, tabir bait Allah terbelah dua. Itu adalah pernyataan bahwa dia mengatakan kepada kita semuanya, kita bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Berarti dalam kondisi berdosa pun bisa menghampiri tahta Tuhan? Nggak bisa. Nggak ada orang bersih-bersih sebelum mandi. Betul? Jadi kita bisa menghampiri tahta Tuhan yang ada apa? Dibersihkan sama Tuhan. Itu sebabnya jangan lagi mengatakan kata-kata yang salah. Sebenarnya Tuhan juga tahulah isi hati kita. Cuman seringkali karena kita mengatakan di dalam doa kata-kata yang salah, akhirnya kita tanpa kita sadari kita nuduh diri sendiri. Contohnya gini, memulai ibadah, saya percaya di sini nggak gitu ya. Tapi banyak tempat lah begitu, memulai ibadah. Terus kemudian kita lagi memulai doa kita bilang gini, Tuhan layakan aku Tuhan. Sudah dilayakkan ribuan tahun yang lalu. Kan udah selesai karya Tuhan. Jadi doanya tuh harus menyatakan bahwa sudah selesai. Tuhan terima kasih bahwa aku sudah dilayakkan sama Tuhan. Aku hidup taat, bukan untuk dilayakan. Aku hidup taat karena aku sudah dilayakan. Beda langsung, merdeka hidupnya. Dulu waktu terima Yesus sebagai juru selamat, saya
mengaku dosa kepada Tuhan. Tetapi ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, pasti kita jatuh lagi dalam dosa, secara sengaja atau tidak sengaja. Waktu jatuh dalam dosa, doanya sepatutnya, mau doa tetap minta ampun juga oke lah gitu. Tapi saya nggak gitu. Kalau sampai jatuh, saya bilang ini, Tuhan terima kasih bahwa aku sudah diampuni sama Tuhan. Akhirnya orientasi pemikiran saya adalah karya Kristus, salib Kristus. Besoknya saya nggak mau buat dosa lagi. Tapi orang yang orientasi kepada dosanya terus minta ampun, lama-lama terbelenggu terus sama dosanya. Paham ya? Jadi ini namanya yang dikatakan bertumbuh di dalam kasih karunia. Supaya kamu nggak tersesat, kamu nggak kehilangan pegangan gitu loh maksudnya. Nah itu sebabnya di Amsal 20, coba lihat. Amsal 20 ayat yang kelima. Amsal 20 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini. Ini seringkali ayat ini ya mungkin dihotbahkan dalam konteks purpose, tujuan gitu ya. Nggak apa-apa juga sih, cuman artinya bukan itu sebenarnya. Amsal 20 ayat 5 mengatakan begini, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Rancangan itu berarti firman yang pernah dibagikan, yang kita pernah dengar dan kita pernah lihat, yang sudah ke-download ke dalam hidup kita. Makanya dikatakan seperti air yang dalam, sudah terbenam di dalam hidup kita nih. Firman-firman yang kita udah dengar ya. Nah, rancangan itu artinya etsah. Etsah itu artinya firman-firman itu yang sudah kita terima. Kemudian dikatakan begini, orang yang pandai tahu menimbanya. Pandai artinya tabun, menimba artinya dalah. Dalah artinya mengambil yang sudah ada di dalam untuk dibawa ke permukaan. Oke? Nah, orang pandai itu artinya tabun. Tabun artinya orang yang cakap berargumentasi. Bingung dong pas baca. Maksudnya apa ya berargumentasi? Ternyata penulis Amsal sedang mengajarkan kepada kita orang yang pandai adalah orang yang cakap berargumentasi dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Tadi saya sudah katakan ya, waktu lahir baru, yang lahir kan rohnya. Waktu saya lahir baru, seorang Billy Lantang lahir baru tahun 98, jiwa saya udah penuh sampah. Jiwa saya usianya udah lebih tua daripada roh saya yang baru lahir. Ketika saya diperhadapkan sama sebuah masalah di depan saya dan harus mengambil keputusan, saya akan sulit sekali mengambil keputusan yang benar kalau jiwa saya ini masih penuh sampah. Jadi kalau saya nggak kasih makan roh saya, lambat laun nggak kuatlah rohnya terbenam sama keputusan-keputusan jiwa yang penuh sampah. Jadi ketika berhadapan sama masalah, iblis selalu menyerang pikiran kita, Roh Kudus bicara di hati. Dua-dua suara itu ketemu yang namanya hati nurani. Yang mengambil keputusan di hati nurani bukan iblis, bukan Tuhan, saya. Di situ kita harus mengambil keputusan, di situ saya harus menjadi orang yang tabun, orang yang cakap berargumentasi sama diri sendiri. Aduh ini nggak benar nih. Tapi kenapa ya? Pengen banget ambil keputusannya seperti gini. Kecenderungannya seperti begitu, karena kecenderungan kita dosa, kecenderungan kita daging. Aduh kenapa ya lebih nikmat ambil keputusan itu ya? Tapi kan Roh Kudus sudah bilang yang benar yang itu, tapi kok susah banget sih Tuhan? Nah loh, itulah di situ kita menjadi orang tabun akhirnya. Cakap berargumentasi sama diri sendiri, karena pribadi yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Bukan iblis, iblis sudah dikalahkan, dia hanya bisa mengaum-ngaum seperti singa. Dan kemudian mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Siapa? Jemaat di sini pasti nggak dapat ditelan sama kebohongan dia. Amin. Berarti ada yang dapat ditelan, ada yang tidak dapat ditelan. Kerjanya cuma bisa mengaum-ngaum kok, cuma bisa bohongin kita di pikiran kita, that's it. Itu cuma itu yang dia bisa lakukan. Selebihnya udah keputusan kita semua. Jadi Amsal mengatakan, ayo dong jadi orang yang tabun. Nah bagaimana bisa menjadi orang yang cakap berargumentasi sama diri sendiri kalau nggak bertumbuh di dalam kasih karunia. Yang ada kita tertuduh terus, pengertian kita sama Tuhan salah, pengenalan kita sama Tuhan salah. Itu maksudnya. Nah, kita terusin lagi ya. Ini menjadi sebuah kebodohan akhirnya. Coba lihat ini. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tuh. Jangan pernah berpikir kalau baca ayat ini, oh ini buat orang duniawi bukan buat saya, enak aja. Orang Kristen banyak yang duniawi juga. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi apa yang ada di dalam jiwa kita yang penuh sampah itu, kalau kita nggak paham sama kebenaran firman Tuhan yang dinilai secara rohani itu kebodohan bagi kita. Jiwa kita nih akan bilang gini, enak aja, nggak mau ah, masa kayak gitu sih? Saya 2 tahun terakhir ini melayani banyaklah jemaat sama ada beberapa hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Karena keaslian iman seseorang itu terlihat di dalam tekanan, khususnya tekanan 2 tahun terakhir ini. Dan yang menyedihkan bagi saya adalah ketika saya bilang gini sama seorang istri atau seorang suami saya sama istri saya. Kita bilang, ayo Pak, ayo Bu,
minta maaf duluan aja sama suami atau istri. Yang mereka katakan selalu apa? Enak aja. Kan dia yang salah, bukan saya. Kemudian saya mulai kutip ayat ini. Nah ini nih. Makanya ya kalau kita ngomongin kasih, kita mau ngomongin sampai kita berbusa juga ngomongin kasih. Kalau kita nggak ngerti fondasinya, akan sulit. Nih coba lihat ini. Ini ayat sederhana dan banyak ayat tentang kasih. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes itu pakarnya penulis kasih. Kenapa? Karena dia satu-satunya murid yang berdiri di kayu salib. Dia melihat gurunya mati secara brutal di depan dia. Murid-murid yang lain kabur, yang satu menjual Yesus, yang satu menyangkal. Cuman dia yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib. Sampai dia dititipkan ibu Yesus sebelum Yesus meninggal. Sebelum Yesus mati di kayu salib. Jadi dia menulis bukunya, kalau mau pelajarin tentang kasih, bacalah kitab-kitab yang ditulis sama Yohanes. Ada 5 kitab, bacalah 4 kitab itu. Di mana dia tulis tentang kasih yang luar biasa. Karena dia melihat sendiri kasih yang dahsyat itu mati di kayu salib depannya dia. Jadi penulisan dia berbeda. Dia makanya tidak dinamakan synoptic gospel. Matius, Markus, Lukas itu sinoptik, Injil yang serupa penulisannya. Dia tidak gitu, dia nggak pernah mulai dari kelahiran Yesus. Dia mulai sesuatu pewahyon yang luar biasa ditulis di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dia menulis sesuatu yang terjadi sebelum kejadian 1 ayat 1. Karena pengertian dia dalam luar biasa. Sampai kita mengenal Yohanes 3 ayat 16. Ada cerita tentang Nikodemus, dia tulis dari angle yang berbeda. Itu Yohanes, makanya dia tulis begini. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Terus dia ini dikasih standarnya sama kita. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi waktu saya jelaskan kepada suami atau istri itu untuk minta maaf kepada suami atau istrinya juga, waktu mereka bilang, nggak bisa Pak, kan dia yang salah. Saya bilang gini, Bu, Pak, Bapak atau Ibu harus memaafkan dia, harus mengampuni dia sama standarnya seperti Kristus mengasihi Bapak dan mengampuni Bapak. Bukan sama seperti pasangan Bapak atau Ibu mengasihi kamu, bukan. Standarnya itu. Nah, bagi orang yang nggak ngerti tentang ini, atau sekedar hanya baca aja, menjadi sebuah kebodohan. Kebodohan. Makanya kalau baca firman, jangan cuma baca. Baca firman itu harus bilang gini, Tuhan aku mau firman baca aku. Supaya kita benar-benar ngerti, iya ya, aku harus begini. Makanya ketika Yesus ngajarin apa, kamu mau jadi terbesar, jadi hamba. Terus waktu dia bilang jadi hamba, paradoks kan, paradoks sama sesuatu yang diajarkan juga, kamu adalah imamat rajani. Maksudnya apa? Kok satu sisi harus jadi hamba, satu sisi harus jadi imamat rajani. Dan dikatakan di ayat yang mengatakan tentang imamat rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan dia yang agung, yang luar biasa. Maksudnya ternyata adalah hatinya hamba, perilakunya rajani. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kesombongan. Luarnya hamba, dalamnya rajani. Pas ketemu sama orang yang nyebelin kita gini, belaga-belaga baik-baik. Iya, oh iya, makasih ya. Pas udah lewat, dasar botak nyebelin banget loh gitu. Itu rajani hatinya. Kalau kita ngerti bahwa hatinya hamba dan perilaku rajani, nggak akan ada orang Kristen yang memberikan silent treatment kepada siapapun yang pernah melukai hatinya dia. Nah lo, jadi besok kalau di mall ketemu sama orang yang pernah nyakitin kita, tegur duluan. Tegur duluan. Tapi dia nanti buang muka Pak, biarin. Mas, Mbak, Om, Tante. Terus dia buang muka, gitu. Jangan terpengaruh, biarin aja. Elus aja dada, emang kesel sih mungkin ya, gak apa-apa. Aduh. Nanti abis dia buang muka, terus kita ketemu temen nih, yang sama-sama kenal sama tuh orang. Jangan digosipin. Udah abis kita dibuang muka, terus kita lagi janjian nih sama temen yang kenal juga sama tuh orang, yang tahu kita punya masalah sama tuh orang. Wah, itu pengen ngucap dong di sini. Lu tahu nggak? Barusan gue ketemu dia. Hah, oh iya, terus gimana tuh? Gue tegur cuy, gue tegur. Gue dibuangin muka. Serius lo? Iya, gila tuh orang tuh. Gue nggak akan lagi kayak begitu. Udah jadi gosip deh langsung. Itu orang memang yang pantesan hidupnya begini. Gue gak ditegur, gak ada rendah hatinya tuh orang sama sekali. Percuma dia ke gereja, gosip langsung. Pas ketemu sama teman yang sama-sama kenal, udah mau ngucap, ingat firman ini. Lu kenapa sih? Ntar gue ngopi dulu deh, jangan ngobrol dulu deh. Ada apa sih? Gak apa-apa, gue lagi teduhin hati gue aja. Ada apa sih? Gak apa-apa. Itu berat banget loh. Karena kan kita pengen curhat sama dia langsung. Perilakunya rajani, hatinya hamba. Itu akan diuji tuh di momen-momen kayak begitu. Saya disamperin sama teman saya, yang kita sama-sama kenal teman yang lagi ngawur lah hidupnya gitu. Terus saya mulai dipancing-pancing sama dia.
Karena saya baru ketemu sama itu orang. Dipancing untuk gosip. Karena dia juga pengen tahu, kepo lah, biasa lah. Saya cuma bilang gini, udahlah lo gak usah tanya-tanya lah. Lo doain aja. Kita semua punya salah lagi. Udahlah lo doain aja. Gak usah diomongin, gak penting tau gak? Bilang gitu. Ngomongin yang lain. Seringkali kita harus mengambil keputusan kayak begitu loh. Itu namanya saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Dan seringkali kita harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit seperti begitu. Makanya saya selalu paling gak setuju kalau orang Kristen memberikan silent treatment kepada siapapun. Mendiamkan seseorang. Habis ini dia nyebelin pak. Dia ngelukain hati saya. Ya elah. Semua ya yang pernah ngelukain hati kita, ingat sama karya Kristus di kayu salib. Dia masih bisa bilang begini, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia dalam casingnya manusia loh. Dalam perasaannya manusia. Nggak sebanding sama kita. Makanya dia bilang apa? Jadilah orang yang memiliki hati hamba. Perilakunya rajani supaya pemberitaan tentang aku dikenal sama orang lain. Orang yang tidak mau tegur kita balik itu, dia baru mendapatkan sebuah pemberitaan firman Tuhan atas hidupnya. Itu maksudnya. Jadi hal-hal yang kita nggak pahami, jadi kebodohan. Contohnya nih ya, contohnya. Saya nggak ngerti dunia lukisan. Jadi bagi saya dunia lukisan itu sesuatu yang saya awamnya, waduh bener nggak ngerti lah. Jadi teman saya waktu itu bilang ngomong gini, Bill, lo tau gak nih harga 1 M. Serius loh, 1 M. Dalam hati saya gini, gue juga bisa buat kayak gitu cuma coret-coretan doang. Cuma coret-coret terus dia bilang, ini ada maknanya, coba lu lihat lebih dalam. Itu ada maknanya, artinya begini-begini. Saya lihat lebih dalam lagi, pusing tau gak? Abstrak doang, cuma coret-coretan. Itu kayak cat tumpah tau gak? Saya bilang gitu. Terus tau gak, menjadi kebodohan bagi saya ketika dia bilang gini, itu udah ada yang beli 1 M. Beli? Lukisan kayak gini dibeli 1 M. Kebodohan karena apa? Nggak paham. Sama aja nih kalau saya cerita tentang hobi saya, kalau nggak paham. Saya kolektor pesawat terbang. 350 pesawat terbang saya punya. Mainan, jangan kaget. Kayak banget hamba Tuhan. Mainan. Saya suka dunia aviasi, saya kalau nggak jadi, udah nggak hamba Tuhan, mungkin saya udah jadi pilot kali. Saya punya sertifikat terbang untuk dari Boeing. Saya pernah datang ke pabriknya Boeing. Saya masuk ke dalam untuk lihat turnya di dalam. Saking sukanya. Kalau nggak pandemi kemarin saya udah ke Toulouse, France tuh ke pabriknya Airbus. Suka banget saya hunting gitu-gituan. Dan saya kalau misalnya ada delay pesawat di Terminal 3 kan kacanya besar tuh di Soekarno-Hatta. Saya nggak masalah, I get my coffee, beli roti, duduk di depan kaca yang gede tuh liatin pesawat turun naik, terapi banget bagi saya. Hatinya teduh banget. Bagi orang kebodohan kan. Lu kok nggak kesel Bil? Delay berjam-jam, gak apa-apa. Yang penting pesawat tetap naik turun, gue gak masalah. Kalau di runway-nya sepi gak ada pesawat, nah gue bete tuh. Sampai-sampai saya bisa lihat pesawat dari bawah dan saya tahu tuh pesawat apa. Ini barusan lagi on the way ke sini, saya kontak-kontak sama teman pilot saya. Bil, kapan lu main-main ke flight simulator gue? Nah. Ntar kalau, saya udah kasih tau tanggalnya. Tanggal segini ya Cap, saya panggil dia Captain. Cap, dia masih aktif soalnya. Oke, nanti gue off deh hari itu. Lu main ke flight jadi ke flight simulator Boeing 737 kita terbangin pesawat berdua sama dia. Saya diajarin cara-caranya. Saking sukanya. Ini sisi yang mungkin banyak yang nggak tahu kan. Kemarin malam di rumah saya lagi ada komsel, saya ajak teman saya yang suka pesawat masuk ke kamar saya. Teman baik saya. Bro, lo mulai koleksi gue. Mau. Wah, saya kolektor pesawat maskapai Indonesia yang salah satu yang terlengkap di Indonesia. Sampai diminta koleksi saya. Dan itu kalau saya ceritain bisa, pasti banyak yang nggak ngerti. Itu ya, saya punya tau nggak, zaman dulu yang Borak, Mandala, Sempati, Merpati. Saya punya tuh yang namanya Fokker 27, Fokker 2. Tuh kan nggak ngerti kan. Temen saya yang kemarin masuk kamar, dia gini, gila lo, Fokker 28, lu punya Fokker 27, lu punya Borak, dia ngerti semuanya karena nyambung. Gila lu punya busnya Garuda, kecil-kecil gini, skala 1/400. Lucu tau gak? Ada airportnya. Saya lagi memperbesar airport saya ini, kalau jadi ntar kita tumpengan ya. Mainan, jangan kaget, bukan airport beneran. Emang gue PUPR buat Angkasa Pura. Saya sukalah pokoknya gituan. Dan itu ya kalau dibeli ya, itu di belakangnya tulisan PK registernya. PK tuh kayak plat mobil B itu berarti dari Jakarta. Kalau semuanya lihat pesawat di belakang tulisan PK itu berarti dari Indonesia. Kalau N Amerika. Nah, baru tahu kan? PK itu berarti dari Indonesia. Mau pesawat apa aja tulisan PK itu Indonesia punya, gitu loh. Nah, itu pesawat itu yang ada di benerannya sama yang mainannya sama persis, jumlah jendelanya sama. Jadi ketika udah beli gituan kan limited edition, dalam hitungan 1 tahun harga 2 kali lipat. Jadi investasi tau gak? Jadi kalau istri saya suka marah-marah, banyak banget sih pesawat. Investasi sayang. Orang-orang kripto kita pesawat dong. Oh gitu, iya naik 2 kali lipat. Itu yang Garuda DC-9, udah 5 kali lipat harganya. Serius kamu? Iya. Jadi diperbolehkan sama dia. Tuh kan saya bisa cerita nih, tapi bagi yang gak ngerti kebodohan.
Kebodohan. Coba lihat ini. Ibrani 4 ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ibrani 4 ayat 2. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Percuma. Kan sedih dong. Dikasih firman tapi nggak bisa bertumbuh karena nggak paham dan nggak mau paham. Dan nggak mau ngelakuin. Akhirnya nggak ada pertumbuhan dalam hidupnya. Makanya kita harus malu dengan ayat ini nih. Lukas 2 ayat 52 coba lihat. Lukas 2 ayat 52. Dokter Lukas ini menulis cukup detail tentang Yesus dan dia bilang begini, Yesus makin bertambah besar, itu fisiknya. Dan kemudian dia kasih tahu begini, bertambah hikmatnya. Bertambah hikmatnya. Dengan casingnya manusia, dia juga konsekuensi. Dengan kedaulatan manusianya, dia bertumbuh dengan hikmatnya. Dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, ini angle yang Daud katakan. Coba lihat Mazmur 131 ayat 2. Ini yang menjadi salah satu doa saya kalau di pagi hari. Mazmur 131 ayat 2, Daud mengambil sebuah approach atau angle yang bagi saya sangat unik dan luar biasa. Dia katakan begini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Karena jiwaku penuh sampah. Kalau saya bisa tambahin penuh sampah. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang penuh sampah ini yang udah banyak dikorap sama informasi dan kebohongan iblis. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih. Apa yang disapih? Jiwaku dalam diriku. Disapih artinya melepaskan ketergantungan sama susu. Ketergantungan sama susu apanya? Jiwanya. Jiwa saya ini harus dilepaskan dari ketergantungan sama susu, sama dibuai sama dunia, kebohongan dunia, nilai dunia. Dan anak kecil ketika dilepaskan dari susu kan nangis. Jadi Daud lagi bilang gini, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang penuh sampah. Supaya aku bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dari itu menjadi doa saya tiap pagi, Tuhan, hari ini Tuhan, aku mau menenangkan dan mendiamkan jiwaku Tuhan. Karena aku mau hidupku hari ini dipimpin sama roh Tuhan. Dan aku menjadi orang yang disapih, yang tidak lagi minum susu. Makanya di 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2, jangan sampai ayat ini menjadi sebuah pernyataan Tuhan dalam hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 1 mengatakan begini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tuh, aku nggak bisa ngomong sama kamu sebagai manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nggak nyambung. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saya nggak mau Tuhan ngomong gitu sama saya. Bill, sorry ya. Aku nggak bisa ngomongin hal ini sama kamu karena kamu belum paham. Karena kamu masih minum susu. Akibatnya Bill, karena kamu masih minum susu, aku punya tanggung jawab yang lebih besar, perkara yang lebih besar ada di kantongku yang tadinya aku mau titipkan dalam hidupmu. Tunda dulu ya Bill, bertumbuh dulu ya. Sama kayak mainan Lego, ada usianya 2-4, 6-8, sampai 16 tahun ke atas. Saya nggak mungkin kasih anak saya dulu waktu dia masih kecil mainan Lego yang 16 tahun ke atas. Rusak lah sama dia. Sama. Dan ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, aku nggak nyambung ngomong sama kamu. Karena kamu masih minum susu. Jangan pernah berpikir bahwa kita hanya datang ibadah dan kita akan bertumbuh secara organik. Ini tempat yang luar biasa, kita dapat fasilitas yang luar biasa, kita mendapat fasilitas di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan, saling menguatkan. Pulang dari tempat ini, bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan, lakukan firman Tuhan di sana. Lakukan firman Tuhan dari Senin sampai Sabtu lagi, kemudian masuk lagi di recharge hari Minggu, di recharge hari Kamis. Ibrani 5 ayat 13 mengatakan begini, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Tuh lihat. Ini kurang jelas apa lagi coba. Ibrani 5 ayat 13. Barang siapa masih memerlukan susu tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil. Jelas firman Tuhan katakan ini. Saya akan tutup dengan 2 ayat terakhir ini ya. Ini perbedaan yang luar biasa ketika orang bertumbuh di dalam kasih karunia. Kejadian 3 ayat 10 coba lihat. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ini ketika manusia jatuh dalam dosa ya. Karena aku telanjang. Jadi ketika manusia dibuka sama Tuhan, manusia di sini menggunakan kata telanjang di sini, sebab itu aku bersembunyi. Takut ketika jatuh dalam dosa, takut gitu ya. Perhatikan apa yang terjadi ketika kita sekarang dibuka juga sama Tuhan dan kelihatan dosa-dosanya. Coba lihat Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Itu sebabnya saya selalu mengajarkan orang tua, jangan ngajarin generasi berikutnya, generasi lebih muda, orang yang kamu mentor, apalagi anak-anakmu dengan cara hukum Taurat. Dengan cara hukum Taurat itu begini, anak siapa kamu? Anaknya bingung, ya anak elu kok nanya gimana sih? Kan kalau marah gitu orang tua, anak siapa? Kalau anaknya bilang, anak tetangga, lebih marah lagi bapak.
Udah gitu di marah-marah gini, kamu tahu nggak kamu gini? Enggak tahu. Makanya dulu waktu anak-anak saya bandel waktu masih kecil, adalah nakal-nakalnya kan. Saya berlutut di depannya mereka. Saya rangkul mereka, saya bilang gini, Dek, apa yang Dedi bisa lakukan supaya kamu nggak lakukan itu lagi? Di situ langsung otak mereka apa? Wow, papa saya tidak berseberangan sama saya. Yesus nggak pernah berseberangan sama kita. Papa saya ada di pihak saya, walaupun saya jatuh dan melukai hati dia. Itu kasih karunia. Karena saya mau dia bertumbuh di dalam kasih karunia. Karena kasih karunia memerdekakan orang. Terus dia nangis. Karena dia merasa dikasih, dia ngerasa kasih yang luar biasa. Saya peluk. Terus saya bilang, di dalam momen itu saya bilang, Dek, I'm really hurt, aku gak suka loh kamu kayak gitu. I know daddy. Tapi sambil pelukan. Gak ada tuh gini-gini, gak ada. Terus aku bilang, you know what, I love you so much. Aku sayang banget sama kamu. Terus kalau ini kejadian lagi, gimana dong kita, Dek? Saya nanya itu ke dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia yang sebut disiplinnya. Kalau antara aku jatuh lagi, Dad, kalau aku nakal lagi, Dedi ambil tuh mainan aku. Waktu itu lagi zaman Transformer, ambil tuh Transformer aku, Dad. Tapi jangan dikasih orang ya, Dad. Simpen aja. Dedi jangan bawa aku ke tempat-tempat ini, misalnya. Kejadian lagi. Waktu kejadian lagi, saya berlutut lagi di depan dia. Dek, kamu ingat janji kamu? Iya, Dad, iya. Jadi waktu dia menjalankan disiplinnya, dia sakit hati gak sama saya? Sama sekali tidak. Dan satu hari ketika saya sama istri saya gak di rumah, Mbak di rumah bilang gini, Pak, itu anak belajar on time begini segala macam. Mereka tidak nakal. Bukan karena mereka ketakutan sama orang tuanya, tapi karena mereka hormat sama orang tuanya. Itu pertumbuhan di dalam kasih karunia. Itu yang Yesus hadir untuk kita itu. Dia nggak pernah marah sama kita. Tapi bukannya berarti kita mempermainkan kasih karunia. Karena selalu ada akibat dosa. Akibat dosa bukan kutuk, bukan tuduhan dari dia. Dia nggak berikan penyakit, dia nggak berikan kecelakaan, tidak. Tapi ada akibat dosa, ada. Saya punya teman yang terlibat dalam kehidupan homoseksual, bertobat terima Yesus, diampuni ribuan tahun yang lalu bahkan. Tapi karena dia melewati lifestyle seperti begitu, sekarang dia mengidap AIDS. Apakah itu hukuman Tuhan? Bukan, itu akibat dosa. Karena itu ulah yang dia lakukan. Apakah Tuhan sanggup menyembuhkan? Sanggup. Dia lagi berdoa, dia lagi berobat, dia berdoa. Tuhan sanggup menyembuhkan? Sanggup. Itu loh. Jadi jangan salahin Tuhan, jangan bilang gini, aduh dari pagi ya, gue gak berdoa, jadi kecelakaan. Jadi orang langsung mikir gini, jadi karena gak berdoa, Tuhan kasih kecelakaan buat lo. Kan ngawur langsung pikirannya gitu loh. Aduh, gue bolong-bolong doanya makanya gue sakit. Aduh. Saya kena cancer tahun 2019. Dan saya bilang gini sama istri saya, sayang, jangan mempertanyakan Tuhan. Karena dia sempat berdoa begini, Tuhan kenapa suami saya yang udah bertahun-tahun melayani Tuhan, kok kena penyakitnya? Jangan sayang, kita ngucap syukur. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Penyakit bisa terjadi sama siapa aja. Kita berdoa dengan iman Tuhan sembuhkan. Jadi jangan pertanyakan Tuhan, maju dengan ucapan syukur. Itu saya pastiin di awal. Karena naluri manusia biasalah langsung begitu. Ya, paham ya? Ibrani 4 ayat 12 coba lihat. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai, ini luar biasa, memisahkan apa? Jiwa dan roh. Firman Tuhan tuh memisahkan jiwa dan roh, dikasih pertimbangan nih loh. Jiwa kamu yang penuh sampah ya, ini roh ya, ini kamu ambil kebenaran, ini dipisahin nih, ini kan biar kamu tahu ya gitu. Kalau apa? Kalau kita membiarkan firman baca kita. Dan jangan pernah berpikir gini, aduh aku ngerasa tertuduh nih, rasa dihakimi, itu bukan dari Tuhan. There is no condemnation dalam Tuhan. Yang ada Roh Kudus harusnya menginsafkan kita. Jadi semua suara-suara yang begitu dihilangin, disingkirin. Enggak, ini bukan dari Tuhan. Ya. Dan katakan begini, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Telanjang artinya trakelizo, dibuka sampai kelihatan dalam-dalamnya. Saya berdiri di depan sini bukannya saya udah paling bertumbuh, paling enggak. Saya juga ngalamin pertumbuhan dan saya harus bertumbuh, kita semuanya bertumbuh dalam Tuhan. Tahun lalu saya mengalami momen ini, momen trakelizo, di mana saya dibukain sama Tuhan. Tahun lalu itu kan sekolah masih online ya. Jadi anak saya sekolah online, anak saya yang kedua nih masih online juga sekolahnya. Kedua anak saya tuh paling benci banget sama pelajaran namanya matematika. Sampai mereka pernah bilang gini, siapa sih yang ciptain matematika? Kurang kerjaan tuh orang. Terus mereka pernah bilang gini, harusnya ya kita nih sebagai murid diberikan sebuah opsi gitu loh, bisa ngomong sama guru. Saya udah ngerti perkalian, pembagian, tambahan sama pengurangan, udah cukup, yang lainnya saya nggak butuh.
Kan udah cukup, Dad. Ya iya sih. Yang lainnya kita gak pakai. Tapi kan yang lain ada yang pakai. Ya tapi kan aku enggak. Aku harusnya memiliki opsi dong bilang sama dia. Cita-cita aku misalnya ini. Aku gak butuh yang lain. Algebra segala macam yang mumet tuh gak usah belajar. Dia bilang gitu. Dan memang terbukti setiap kali ulangan tuh jeblok terus gitu loh. Cuman itu aja gitu ya. Jadi si Keaton ini waktu itu tahun lalu tuh dia setiap kali ujian matematika selalu angkanya tuh pas-pasan gitu lah, 57, jadi nggak sampai 60. Terjadi apa? Remedial, harus ujian ulang kan selalu kan. Nah setiap kali ujian ulang, dia selalu oke. Jadi saya tenang-tenang aja karena dia tanggung jawab lah, dia belajar. Angkanya selalu hike up lah gitu, jadi 67, mentok-mentoknya 70 gitu. Jadi ya udahlah, oke lah. Terjadi lagi tahun lalu. Dad, dapat 57. Ya, belajar ya Dek. Kapan remedialnya? Hari Senin. Oke, kamu belajar ya. Aman lah, saya kalau sama dia, kalau udah ngomong itu dia tanggung jawab lah anaknya. Jadi seperti biasa pasti di angkanya biasanya naik lah. Di hari Senin, dia udah ujian, saya udah tahu lah dia ujian, tuh sore-sore dapat hasil kan. Malam-malamnya kita pas mesbah keluarga, saya udah nunggu nih, ntar dia mau kasih laporan biasanya. Dek, gimana Dek hasil remedialnya? 67, 70. Dia diem aja, 43 Dek. Hah? 43? Kok makin jeblok Dek? Dari 57 kok 43? Susah banget Dek. Aku padahal udah tanya lo sama gurunya, udah dapat bahan-bahannya tetap aja susah banget. Ampun tuh algebra tuh. Siapa tuh yang ciptain tuh, nyebelin banget orang. Terus ya udahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya bilang ya gimana dong. Ya udah terus kita ngobrol. Tiba-tiba dia ngobrol gini. Tapi enak juga ya, kalau lagi ujian sekarang musim-musim pandemi gini, online. Kenapa? Ya kayak tadi ya, lihat gurunya tuh dia meeting tau nggak? Jadi zoomnya dimatiin kan ya. Waktu zoomnya dimatiin tuh aku keluar dari kamar. Aku sempat ngambil snack, ngambil minum. Jadi sambil ujian aku sambil snacking. Kan enak kan lihat di kelas kan nggak bisa, dia bilang gitu. Waktu dia lagi cerita begitu, pikiran saya nggak mikirin itu tiba-tiba. Saya gini, gurunya meeting, zoom dimatiin. Iya, kamu kenapa nggak buka buku Dek? Saya ngomong gitu karena dulu saya jagoan nyontek. Jadi naluri bapaknya keluar karena mau nolongin anaknya. Maksudnya baiklah. Saya bilang, Dek, kalau kamu buka buku dapat 80 Dek. Tuh lihat tuh hasilnya jadi 43. Gak boleh Dek, kalau ujian tuh gak boleh buka buku. Dek, kalau gurunya meeting, zoomnya dimatiin berarti dia lagi kasih kode sama kamu. Kamu boleh buka buku. Gak boleh dia bilang gitu, namanya juga ujian. Terus saya gak puas. Emang waktu gurunya sebelum matiin zoom dia bilang, anak-anak, Miss mau meeting dulu ya. Anak-anak jangan buka buku ya, gak boleh ya. Emang dia bilang gitu? Enggak. Itu kode keras berarti. Rugi Dek kamu gak buka buku, pantesan jeblok. Lain kali kalau kamu gak mau buka, dia yang masuk, dia yang buka ini bukunya deh. Dia yang tolongin malahan. Gak boleh Dad, dia bilang gitu. Wah saya gak puas. Minggu depan ambil rapot, online. Saya tanya sama gurunya, Miss, yang minggu lalu tuh pas remedial, Miss kan meeting ya. Terus anak-anak ditinggal kan, zoomnya dimatiin. Itu kan berarti mereka boleh buka buku ya Miss? Ya gak boleh dong Pak. Namanya juga anak-anak kan itu integritas dong Pak. Iya sih Miss, tapi kan Miss gak kasih tahu mereka kan Miss. Kalau gak dikasih tahu berarti boleh dong. Oh enggak dong Pak, kita gak kasih tahu karena kita udah tahu anak-anak kita semuanya penuh dengan integritas Pak. Kalau lagi ujian, emangnya ada apa Pak? Oh gak apa-apa Miss, gak apa-apa. Dia jadi malu sendiri, apalagi lebih malu lagi ketika dia nanya gini, Pak kapan lagi khotbah di sini Pak? Nah loh. Pas udah malam, saya minta maaf sama anak saya. Dek, sorry ya Dek. Tahu gak dia bilang apa? Dad, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nyontek. Istri saya lewat, rasain lo. Emang enak jadi sama Tuhan. Ngajarin anak nyontek aja. Saya mengalami momen terakhir Lizo di situ, dibukain sama Tuhan. Apakah saya rasa tertuduh? Dihakimi sama Tuhan? Tidak. Saya rasa ada suara Roh Kudus bilang, Bill, bertumbuh di dalam kasih karunia. Bukannya berarti status kamu udah hamba Tuhan, umur kamu udah lebih tua, kamu bapaknya dia, kamu mentang-mentang udah begitu, kamu udah bertumbuh. Tidak, kamu belajar dari anakmu tuh. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Berarti apa? Tiap hari ada kesempatan kita bertumbuh, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Supaya tidak tersesat, tidak kehilangan pegangan. Ketika kita ngerti itu, baru kita bisa mengasihi orang lain. Hal-hal seperti itu tidak menjadi kebodohan lagi bagi kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat malam yang indah ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, warga kerajaan surga. Yang dalam kehidupan ini, kami diminta oleh kerajaan surga untuk membeberkan kasih Tuhan. Bahkan mengkolonisasi bumi,
menularkan budaya kerajaan surga dimanapun kami berada. Berarti Tuhan, kasih yang adalah hukum yang terutama itu. Bahkan Kau mengatakan kasihlah sesama manusia karena itu sama dengan hukum yang pertama. Itu yang kami harus lakukan. Memiliki hati hamba, perilaku rajani. Walaupun susah Tuhan, tapi itu tidak menjadi kebodohan bagi kami. Karena kami paham sama kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih lagi karena kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami tidak tersesat, tidak kehilangan pegangan. Sanggup mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kami. Meteraikan firman ini ya Tuhan, karena kami adalah pribadi-pribadi yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, biarkan firman Tuhan bukan sekedar kami baca saja, tapi juga membaca hidup kami. Sehingga kami juga disadarkan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.